Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia. Hutan yang masih sangat rimbun menjadi rumah bagi banyaknya spesies di negeri ini, yang diantaranya ada harimau, gajah, dan orangutan. Nama orangutan diambil dari bahasa Melayu, yang terdiri dari kata gabungan, orang yang berarti orang, dan utan yang berarti hutan. Orangutan merupakan jenis hewan arboreal yang menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di atas pohon. Orangutan memiliki kesamaan genetik dengan manusia sebesar 96,4% dan memiliki kecerdasan yang lumayan tinggi. Orangutan hidup di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Orangutan terbagi ke dalam 3 jenis. Dia adalah orangutan Kalimantan, orangutan Tapanuli, dan orangutan Sumatera. Orangutan berperan penting dalam penyebaran biji di habitatnya melalui buah yang mereka makan, sehingga tentu saja dapat meregenerasi hutan. Orangutan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak mempunyai ekor. Dengan tinggi sekitar 1-1,5 meter, tubuh orangutan diselimuti oleh rambut merah kecoklatan. Rambutnya merah ya, brown ya. Ngecek rambut di mana? Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Saat mencapai usia dewasa, orangutan jantan memiliki pelipis yang gemuk pada kedua sisi ubun-ubun. Rambut menjadi panjang dan tumbuh jenggot di sekitar wajah. Mereka mempunyai indera yang sama seperti manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Berat orangutan jantan sekitar 50-90 kg, sedangkan orangutan betina beratnya sekitar 30-50 kg. Orangutan memiliki 5 jari dengan 4 jari-jari panjang di antaranya, yang seolah didesain untuk memegang ranting dan batang pohon agar leluasa beraktivitas di atas pohon. Orangutan masih termasuk ke dalam spesies kera besar, seperti gorila dan simpanse. Golongan kera besar masuk ke dalam klasifikasi mamalia. Orangutan memiliki ukuran otak yang besar dengan pandangan mata yang mengarah ke depan. Di alam liar, orangutan tentu saja memiliki banyak masalah dan tantangan untuk hidup. Sebut saja pemburuan liar, penebangan hutan yang mengakibatkan kematian orangutan. Belum lagi penyeludupan orangutan ke luar negeri. Sampai yang paling parah, orangutan dijadikan mesin uang sebagai PSK. Tentu saja ini menjadi suatu kenyataan yang memprihatinkan, sebagai penanda krisisnya akal sehat, yang tentu saja perbuatan itu sangat di luar nalar dan sangat tidak berperi kehewanan. Ada kisah tragis dan memilukan di antara kelamnya kehidupan para orangutan. Satu berita terkuak ke permukaan saat hutan atau rumah bagi orangutan yang mulai menyempit karena banyaknya pembukaan lahan. Dikabarkan Poni si orangutan diculik saat masih berusia 6 tahun. Kaki dan tangannya dirantai, seluruh bulu dicukur habis. Lalu diajarkan cara melayani pria hidung belang, hingga Poni si orangutan bisa melayani sekitar 1.800 pria dalam setahun. Orangutan bukanlah hewan peliharaan. Habitat dan tempatnya bisa bertahan hidup adalah di hutan. Jika orangutan ditemukan di tangan manusia, kemungkinan besar orangutan tersebut akan sulit beradaptasi dan kurang mampu bertahan hidup jika dilepas ke alam liar. Konservasi orangutan hadir untuk menampung segala bentuk dan kondisi orangutan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Biasanya, orangutan tersebut datang dari bekas peliharaan manusia, pemburu liar, sampai orangutan yang akan diseludupkan keluar Indonesia.
Kebanyakan orangutan yang ditampung di konservasi orangutan adalah yang masih berusia sangat muda, yang dirampas dari induknya. Dan jika anak orangutan telah dirampas dari induknya, kemungkinan besar induknya telah mati, karena induk orangutan tidak akan melepaskan anaknya. Anak-anak orangutan yang telah kehilangan induknya sudah pasti kehilangan naluri alami untuk bertahan hidup. Maka perlu adanya sekolah orangutan untuk mengajari anak-anak orangutan tersebut hal-hal mendasar, seperti cara untuk makan, bagaimana caranya mengambil makanan, sampai ke tingkat yang lebih sulit, seperti memanjat dan bisa menyeimbangkan diri saat bergelantungan, sampai bisa membuat sarangnya sendiri. Saat semua ilmu dan pembekalan diri telah matang, para orangutan telah siap mental untuk hidup di alam liar. Itu artinya mereka sudah siap untuk dilepas liarkan ke hutan, habitat alami orangutan. Meski butuh waktu yang panjang untuk semua ini, namun ini adalah cara untuk menyeimbangkan alam. Karena saat di alam, orangutan bertugas menyebar biji di lingkungannya, sehingga akan tumbuh tunas-tunas baru dari biji yang mereka sebar, meski lahan hutannya semakin menyempit. Dari Taman Nasional Gunung Leuser, Pejalan Mania. Bye.